La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi'idin wa manna bi'ibadatil anbiya wal mursalin hatta min sabil mukhalifin al-'asim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil haqq wa yahkum bil 'adli wa huwa ahkamul hakimin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul mursalin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa yahaddikum taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul 'azim. Surah An-Nahl ayat 8. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita mau jadi mukmin, apakah kita menjadi kafir. Allah tidak keberatan ketika kita misalkan menjadi kafir, silakan. Mau jadi mukmin pun silahkan, tapi tentu kita pertama keyakinan kita, akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada orang-orang tua kita, sehingga mereka orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk menyembah ibadah kepada Allah dalam kita jadi orang mukmin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan ini diakui oleh orang kafir. Orang kafir sekalipun apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan manusia, pasti jawaban mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila Muhammad menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah yang berwujud Allah. Mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada yang perlu kita yakini. Kemudian kita akui. Bahkan kita harus kita laksanakan dengan hati, bahkan dengan anggota kita. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah An-Nahl, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Sungguh Allah telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari rahim perut ibu-ibu kalian. Saat itu harus kita yakini bahwa adanya kita adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghendaki kita untuk lahir di dunia ini. Ini harus jadi keyakinan. Artinya kita bukan seperti orang-orang komunis. Artinya asal ada.
tidak diciptakan Allah dan tidak diciptakan oleh atau tidak oleh orang tua. Itu orang-orang komunis, tapi kita adalah betul-betul yang menciptakan adalah Allah, dan kedua, lahirnya kita adalah Allah lah yang melahirkan kita ke dunia ini. Walaupun mungkin kita ketika istri kita mengandung 9 bulan kemudian mau melahirkan, datang ke dokter kandungan atau ke bidan dan sebagainya, ternyata hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkannya. Karena tidak sedikit ketika dokter kandungan kemudian ada seorang istri, seorang ibu melahirkan, ternyata melayang anaknya itu yang telah dilahirkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka saya katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pertama harus kita yakini bahwasanya kita itu Allah yang menciptakan kita dan Allah lah yang membuatkan, yaitu dari kandungan perut ibu kita. Makanya pantas kalau seandainya Allah memberikan wahyu kepada Rasul, ketika Rasul ditanya siapa yang paling berhak untuk dijadikan salah satu ikhwah saudara dan menjadikan status sayangan kita, maka jawab Rasul, ummuka, ibumu, summa abuka, baru setelah 3 kali abuka, ayah. Ini tepatnya yaitu perempuan. Kedua, la ta'lamuna syai'a, artinya kita harus meyakini bahwa kita ketika lahir tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, belum punya keyakinan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada seorang pun begitu lahir dia misalkan jadi dokter, insinyur dan sebagainya, tapi semuanya adalah ta'lamuna syai'a, tidak memiliki ilmu, artinya bodoh semua juga. Jangan sampai kita tanam kepada anak kita, cucu kita, dasar mana bapak anak bodoh, hidungnya bodoh, lahir terus boleh itu kan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yaitu alat, instrumen kepada kita sama. Begitu anak lahir kemudian punya mata, yaitu punya hati, sampai punya telinga dan sebagainya. Bila Ta'ala punya saya harus yakin bahwa kita itu semuanya begitu lahir keadaan bodoh, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sarana untuk menjadi pintar, bahkan instrumen alat untuk menjadi pintar, yaitu satu, waja'ala musam'a, Allah menciptakan buat kita as-sam'a, pendengaran. Pendengaran kita ini adalah merupakan salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Maka pendengaran inilah yang bisa diadakan untuk kita mendapatkan ilmu. Maka ada orang yang disebut mustami', ada hanya mencari ilmunya dengan mendengarkan, disebutnya mustami'. Bahkan ada juga yang disebut alim, orang yang berilmu. Ada juga yang disebut muta'allim, orang yang belajar. Bahkan ada mustami', orang hanya mendengarkan. Bahkan ada juga yang disebut yaitu orang yang kelima itu Jakarta, kita jadi nomor tempat atau kelima itu. Artinya jadilah aliman, jadilah orang berilmu. Ini pesan Rasul. Jadi alim. Kedua, muta'alliman, atau kita belajar. Insya Allah kalau kita belajar, kita akan mendapatkan ilmu. Al-mustami'an, ketika mustami' mendengarkan, ibu-ibu, nenek-nenek mendengarkan, bapak-bapak di setiap malam Jumat, hari Ahad, ibu-ibu mendengarkan, itu jadi. Bahkan kepada Allah bukan cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ilmu, Pak. Bagi ilmu pisang, dengan ilmu lah segala-galanya akan berubah. Dengan pendidikan lah segala-galanya berubah. Maka ada istilah sekarang ini adalah mari kita menjadikan dunia Indonesia ada perubahan. Disebut takdir atau perubahan. Kedua, sarana untuk kita menjadi orang pintar bukan hanya sekedar telinga, wal absar. Allah berikan itu penglihatan mata. Tidak sedikit orang yang disebut misalkan ahli membaca, butuh buku, cerdas, pintar karena ada matanya. Dan ketiga, wal afidata, yaitu hati. Hati ini adalah merupakan salah satu penentu segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat untuk memilih mana yang berpihak buruk, mana dengan makanya dengan afidah. Dari 3 instrumen ini, 1 pendengaran, 2 penglihatan, dan 3
agar kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang rahimahumullah, bagaimana seandainya kita punya mata usaha ini, punya telinga, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk diri kita atau untuk masyarakat, untuk orang tua kita, artinya kita tidak peduli terhadap masyarakat muslim yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad tarawna jahannama katsirul jinni wal ins. Sungguh kami siapkan kebanyakan penghuni neraka jahanam minal jinni, satu jin. Kebanyakan penghuni neraka jahanam adalah jin. Apa itu jahanam? Jahanam merupakan salah satu api, tempatnya api, yang dimana disampaikan di dalam hadis ketika Nabi sedang kumpul dengan para sahabatnya, ada salah satu suara yang menggelegar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, suara apa ini ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Itu adalah suara benda yang jatuh dari dasar atas sampai ke dasar bawah, lamanya 70 tahun." Coba, neraka jahanam kebanyakan nanti akan dimasuki orang-orang atau manusia-manusia, ternyata kalau ditempuh jaraknya itu 70 tahun dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Kedua, wal insi, manusia yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah, kita pilih saja apakah ke surga, apakah ke neraka, apakah kita mau iman, apakah kita mau kafir. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak. Seandainya satu kampung, satu negara tidak beriman kepada Allah, tidaklah jatuh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang presiden misalkan kurang memilih, kurang 60% tidak jadi, yaitu apanya? Presidennya. Tapi Allah tidak akan rugi kalau sebenarnya negara Indonesia semuanya jadi kafir. Allah tidak akan rugi. Dan Allah ketika semuanya orang Indonesia takwa kepada Allah, Allah pun tidak akan menambahkan, tidak akan tambah kekuasaannya. Itu Allah. Jadi kita beribadah bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syariatnya hakikat adalah untuk kita bersama. Ketiga, wal afidata. Ulang lagi bahwa sesungguhnya kami sudah siapkan kebanyakan penghuni neraka jahanam, satu dari kalangan jin, kedua dari kalangan yaitu manusia. Bagaimana manusia jin yang mereka akan siapkan neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya fuad, tapi ternyata dengan hatinya mereka itu tidak mau menjalani tentang ajaran-ajaran Islam, tidak mau menghayati yaitu hukum Islam, dan tidak mau yaitu melaksanakan dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Buta hati. Kedua, walau ma'in la yusiruna biha, mereka sama punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih hebat kita melihat HP-nya daripada Al-Qurannya. Lebih hebat kita melihat TikTok-nya daripada Al-Qurannya. Pada justru orang yang akan dibebaskan dari jahanam ketika hatinya yaitu terbuka menerima aturan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua matanya diperlihatkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketiga adalah yaitu yang disebut mereka yang masuk neraka jahanam walahum adanun yasma'una biha, mereka itu punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila orang seperti itu, firman Allah, ulaika kal'an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang, wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang lalai. Maka dengan khutbah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan khutbah ini kita berhijrahlah daripada kurang baik kepada yang baik, yang sudah baik tentu yang lebih baik. Amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kali keselamatan. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu insana bi husnil ladina amanu wa amsalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi amin ya rabbal alamin. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna sami'na munadiyan lil iman an amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusuli wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka nabiyyu sallallahu wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka nabiyyu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti dzil qurba wal yatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.